Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Agustus, luar biasa. Hampir sebulan sudah kita lalui bersama-sama di bulan ini. Dan hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu buat saudara, menguatkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, kemarin dalam ibadah raya, Pastor Novelty telah sharing buat setiap kita. Salah satu poin yang baik dari sharing kemarin adalah bahwa orang-orang yang sudah dewasa itu tidak hanya sibuk untuk menagih hak mereka, tapi mereka juga punya kesadaran akan tanggung jawab mereka. Karena orang-orang yang masih kekanak-kanakan biasanya hanya sibuk dengan hak yang harus mereka terima, tapi kurang punya kesadaran terhadap tanggung jawab. Nah, saya berdoa supaya setiap kita di bulan ini belajar bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang telah dewasa seharusnya di dalam Kristus Yesus. Kita telah belajar firman Tuhan banyak, dan saya berdoa supaya kita diberi kemampuan untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang telah kita renungkan bersama-sama. Saudara, Mazmur pasal yang ke-11 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Saudara, kata foundation di situ atau kata dasar di situ, ya, ada kalimat tanya yang berkata, when the foundation are being destroyed, what can the righteous do? Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dilakukan oleh orang benar? Saudara, hari-hari ini sebenarnya dasar dari kehidupan kita itu sebenarnya sedang digoncangkan. Kata dasar di situ dari bahasa aslinya juga punya pengertian adalah purpose atau alasan. Jadi alasan dari segala sesuatu yang kita kerjakan hari ini, alasan dari segala sesuatu yang kita usahakan hari ini. Saudara, tidak ada alasan yang lebih mendasar sebenarnya seharusnya bagi kita dalam melaksanakan segala sesuatu selain dari karena kita tahu kita punya tugas panggilan di dalam Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah dewasa di dalam Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk kita berkarya menjadi berkat di dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Saudara, kesadaran akan hal ini membuat kita mengerti bahwa hari-hari ini dasar atau alasan, purpose dari segala sesuatu yang kita lakukan ini sedang digoncangkan. Ada berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan hari-hari ini karena mereka merasa atau mereka termakan omongan dari iblis yang berkata bahwa Tuhan tidak bersama dengan engkau, Tuhan meninggalkan engkau, Tuhan sengaja membuat engkau sengsara. Saudara, orang-orang yang dewasa tentunya tidak akan mudah digoncangkan dengan perkataan-perkataan tipuan iblis seperti itu. Tapi ini peringatan buat kita bahwa setan suka sekali untuk menggoncangkan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan ini biar menjadi pertanyaan buat setiap kita. Ketika dasar-dasar dalam kehidupan kita digoncangkan, apa yang akan kita lakukan? Saya dan saudara adalah orang-orang yang benar. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita lakukan. Kita dibenarkan karena pengorbanan Kristus dan kesadaran kita akan hal itu. Kita mengerti bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang dewasa. Tapi goncangan itu tidak memandang orang dewasa dan orang anak-anak. Setiap kita akan digoncangkan. Bahkan mungkin hari ini kita sedang digoncangkan. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan sebagai orang benar ketika kita digoncangkan? Saya berdoa supaya ini menjadi perenungan bagi setiap kita. Ini menjadi perenungan dalam hidup kita hari ini. Kira-kira apa yang akan kita perbuat kalau iman kita, dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan, dasar dari segala sesuatu dari yang kita kerjakan, itu hendak digoncangkan oleh iblis? Apakah kita akan menyerah? Apakah kita akan mudah saja percaya kepada tipuan iblis? Atau kita akan melawannya dengan iman dan berkata, "Dan Tuhan bersama dengan saya." Saudara, biar ini menjadi keyakinan setiap kita. Setiap kita hari ini, seluruh dunia sedang digoncangkan dengan COVID-19. Dan setan menggunakan ini semua untuk melancarkan serangan-serangannya kepada anak-anak Tuhan. Dia ingin menjatuhkan sebanyak mungkin anak-anak Tuhan. Saya berdoa supaya setiap kita tetap ada dalam keadaan yang kuat, bergairah dengan Tuhan. Sehingga ketika dasar-dasar itu digoncangkan,
kita tahu kita harus berseru kepada siapa? Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Tuhan Yesus memberkati.